Nenek. Hah? Nenek. Hah? Jadi pocong yang ada di sini tuh sering ganggu kadang. Oke. Denger ada suara kayak grup vokal. Kepalaku agak pusing. Di sini pernah ada yang kegiling. Oke, halo sahabat Ruhara, kembali lagi dengan saya Fandi Christian dan di samping saya udah ada Immanuel. Dan di penelusuran kali ini kita sedang ada di salah satu pabrik teh ya di Kabupaten Subang. Nah, sebelum tadi kita melakukan penelusuran, kita juga sempat survei dulu dan di sebelah saya ada Immanuel, langsung aja kita tanya. Oke nih Immanuel, tadi pas kita survei apa sih yang dilihat di sana? Ada sosok apa aja sih yang... Tadi pas kita pertama masuk, kita lewat ke bagian gedung yang depan ya. Oke. Di situ tadi awalnya pas jalan mulai energinya mulai terasa ya. Jadi kayak apa ya? Dari luar masuk ke dalam itu masih energinya masih kecil. Tapi pas begitu masuk ke dalam, begitu kita melewati pintu yang samping itu, yang bukan pintu sih, jadi kayak ada lubang gitu. Kita tadi masuk lewat lubang itu, energinya mulai terasa gitu, dan aku tuh tertarik sama mesin blower, bekas mesin blower yang ada di tengah. Jadi kayak ada energi yang cukup besar di situ. Kalau untuk sosok itu di sini rata-rata jin sih, kebanyakan ya, mayoritasnya jin. Terus kalau untuk sosok-sosok astralnya itu yang sering menampakkan memang ada sosok pocong, terus sama sosok perempuan juga ada. Oh ya, tadi pas masuk itu kita sempat dengar suara-suara kayak ada orang nyanyi gitu, tapi dari gedung yang belakang gitu. Paling untuk sementara tadi kita survei itu aja, nanti selengkapnya kita akan melakukan penelusuran. Oke, dan untuk sahabat Ruhara, pantengin terus di video ini dan saksikan sampai habis. Kita langsung let's go ke tempat penelusurannya. Sini bisa. Oke, Pak Satpam, mohon izin kami langsung ke tempat explore. Lewat mana? Lewat sini, Om. Oke. Dan ini kalau untuk titik pabriknya sih masih di pinggir jalan kayaknya ini ya. Cuman emang agak lumayan gelap ya. Iya sih. Di sebelah sana. Ini, nah, tadi di pohon ini nih ada sosok perempuan. Ya? Pohon yang ini. Jadi pohon yang di atas ini. Tadi guys, kita kan sempat survei nih sebelum kita shoot di sini. Dan Immanuel sempat lihat sosok perempuan di atas pohon ini nih. Untuk pohonnya sih ya kayaknya udah lumayan tua juga sih. Itu memang kalau udah masuk sini berindingnya lumayan ya, ditambah dingin juga aja di sini tuh. Jadi emang energinya kalau dari sini belum terasa sih kok. Nanti kita masuk lewat pintu depan situ, pintu samping situ. Tadi kan kita pas survei lewat pintu samping sebelah sana ya. Tadi kita pas survei kita lewat sana. Cuman dan pulang ke di sini nih energinya mulai kerasa di pohon-pohon ini. Dan jadi pohon yang jajar ini tuh kalau aku lihat ini kayak semacam gerbang gitu loh, kayak bukan gerbang sih, pagar. Jadi kayak pagar gitu, dan di sini ini masing-masing pohon ini kayak ada penjaganya. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4 nih. 5 ya sebelah sana. 5. Jumlahnya juga ganjil. Jadi yang aku rasain ini di sini
setiap pohon itu ada penunggunya. Ada penunggunya ya. Ada penunggunya, sosoknya itu bisa dia berubah-ubah. Kadang dia perempuan. Tapi ini mungkin nggak sih kalau misalkan satu sosok dari pohon ini dia pindah ke sini dan ini pindah ke sini gitu? Atau Bisa mungkin aja. dia punya tempat masing-masing? Bisa aja. Cuman memang satu pohon ini dia masing-masing ada penunggunya. Oke. Kalau untuk pohon ini jadi kayak semacam apa ya? Kayak perisai gitu loh. Nah, gedung yang ada di sana yang nanti akan kita explore itu dulunya dari memori yang aku lihat itu pernah jadi rumah sakit darurat pada zaman penjajahan Belanda. Oke, berarti sebelum pabrik ini dibuat tuh tadinya tuh rumah Sebelum sakit. pabrik teh memang bentuk tanahnya dulunya seperti ini. Bentuk tanahnya seperti ini, bentuk bangunannya ini sama seperti aslinya. Gitu. Jadi dulu pernah difungsikan sebagai tempat penampungan orang-orang yang apa ya? Mungkin zaman perang atau zaman apa gitu ya. Soalnya aku lihat memorinya jadi tim medisnya tuh di sini. Banyak bukan jiwa ya, kayak apa ya, jin korin mungkin ya kalau itu bilangnya. Tapi ada yang nggak ada kepalanya gitu, yang nggak ada tangannya. Cuman dari penampilan makhluk-makhluknya itu kayak apa ya, pakaiannya tuh pakaian zaman-zaman dulu gitu. Apa tadi? Tiba-tiba gerak. Oh iya. Itu. Oke, mungkin kita lanjut mungkin ya. Karena emang ini ke titik bangunannya aja masih lumayan juga nih. Kita mau ke rumah ini aja kali ya? Boleh. Oh, ternyata di samping ini juga masih ada rumah ini ya. Kita explore ke yang energinya masih kecil-kecil dulu aja lah ya. Berarti yang receh-receh dulu nih. Yang receh ini pohon kelima nih. Tapi emang di pohon sini terakhir. Wish. Ada suara kan? Oh ya, kayak ada suara cewek. Ada suara cewek. Emang rata-rata penunggunya cewek sih yang aku lihat. Yang aku lihat ini penunggunya cewek. Kalau yang di sini di dalam sana aku lihat ada poci. Oke, dan ini di dalam rumah ini. Bangunannya juga awas agak becek juga ini jalannya. Ada sosok pocong. Karena mungkin habis hujan. Widih, ngeri ini. Ini jadi pocong yang ada di sini tuh sering ganggu kadang. Oke. Berarti jahil gitu ya ini ya. Tadi menurut yang jaga itu pernah ada sopir Damri. Sopir Damri itu ngelihat pocong di sini gitu. Dan berhasil didokumentasikan, berhasil difoto. Cuman enggak ini apa? Kita nggak dapet fotonya karena mungkin kejadiannya udah lama gitu, jadi sempet diganggu di sini. Aku lihat sih emang bangunannya juga emang ini bangunannya udah lama banget. Ini penunggunya kalau di sini aku lihatnya pocong sih. Anjir, ada pocong. Di sebelah situ aku lihat ada muka, tapi ada muka orang di situ tuh. Di sebelah jendela itu ya. Aduh, bener ini cewek tuh, kuntilanak tuh. Jadi gini loh posisinya. Dia ngikutin setiap kali, misalkan tangan aku begini, dia ngikut. Terus begini lagi, dia ngikut tuh. Persis di belakang jendela ini. Jendela yang dua ini. Sih. Oke, untuk sahabat Ruhara kita juga nggak mungkin kita masuk ke sana karena emang aksesnya juga terlalu rimbun. Aku mau coba meditasi dulu di sini ya. Mungkin nanti Immanuel akan coba meditasi dulu di sini. Iya betul sih ada sosok perempuan tapi mukanya kayak nenek-nenek tuh. Anjing, merinding gua guys. Di sini. Mukanya kayak berkerut-kerut kayak nenek-nenek, kayak agak lonjong gitu mukanya tuh. Di sebelah sini di rumah yang ini. Di rumah yang ini ya. Yang ini. Yang nggak ada atapnya. Yang bangunan yang sebelah sini nih. Wah, anjir ngeri sih ini. Tapi sayangnya kita nggak ada akses ke situ ya. Ada ke situ juga tetap rimbun rumput. Nggak bisa soalnya agak bahaya juga sih. Struktur bangunannya udah mulai rapuh ya. Takutnya nanti pas kita di dalam ambruk gitu kan. Mungkin kalau yang di bangunan sebelah kiri ini mungkin sosok ada perempuan yang tadi berwajah nenek-nenek. Agak nenek-nenek gitu wajahnya. Agak keriput. Tapi aku nggak tahu sih dia penunggu asli
di dalam. Di sini apakah dia cuma main? Karena dia gitu? terundang dari luar gitu, ketika kita masuk dia ada muncul. Tapi dia ini yang tadi ketawa nih. Oke. Oh, tadi yang kita sempat dengar dia ketawa itu. Tadi kan kita sempat dengar di luar situ. Ini dia yang ketawa. Itu tuh. Berarti yang sosok perempuan ini. Tapi mungkin kalau untuk yang di sebelah kanan nih, Manuel nih. Kalau ini tadi aku sempat lihat kayak pocong sih, kayak asap gitu. Oke. Cuman pas aku lihat lagi udah nggak ada. Udah hilang mungkin ya. Karena mungkin energi yang lebih sana lebih besar mungkin ya daripada yang bisa di sini. Nah ini nih di gedung yang ini, yang belakang ini. Oke, yang di sini ya. Mungkin kita langsung ke dalam aja mungkin ya. Pas kita survei kita pertama tadi ya. Survei jalan dari sana. Aku sama Aher ya denger ada suara kayak grup vokal. Kayak paduan suara gitu. Kayak paduan suara, cuman cewek-cewek semua. Tapi lagunya aku nggak tahu lagu apa. Kayak lagu-lagu melengking-melengking zaman dulu kan. Zaman dulu tuh kalau nyanyi kan melengking-melengking kan, suaranya gitu kan, tinggi-tinggi. Berasal dari gedung yang ini. Cuman sayangnya kita nggak bisa masuk ke gedung ini karena ini kan dikunci. Dan di dalamnya masih ada alat-alat mesin-mesin gitu. Takutnya jadi kan ada apa-apa juga. Takutnya ada yang rusak atau gimana gitu. Tapi gila sih, pas tadi kita cek survei itu ada yang nyanyi ya. Iya, emang ada yang nyanyi gitu, ada suara dari sini. Dan ini pohon juga agak banyak perempuan di sini sih aku lihat. Di dalam ruangan itu ya. Jadi ada energi, aku ngerasain energi feminim gitu. Kayak sosoknya perempuan. Nah kalau yang di gedung sana itu udah jelas ya, karena dulunya kan itu rumah sakit darurat. Itu yang aku rasain energi zaman dulu gitu loh. Jadi kayak pernah ada yang mati di situ, terus ada sosok-sosoknya juga yang nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya. Itu banyak banget di gedung yang sebelah sini. Yang kita bisa masuk ke gedung ini. Agak dalam ini di sini. Dan tadi rumornya juga pas kita ngobrol sama Pak Satpam yang jaga di sini, kan di situ tuh ada kayak blower gede gitu. Iya. Dan rumornya pernah ada yang meninggal. Tangannya tuh kena itu katanya ya. Pas ini masih jadi beroperasi, jadi pabrik teh, bukan pabrik teh, penggilingan teh ya ini. Penggilingan teh. Jadi dia itu kalau dari memori yang aku lihat dulunya ya pada saat kejadian, masa tadi kayak apa berdiri sih? Itu. Ngelamun gitu loh, bukan ngelamun ya, kayak kesirep. Oh jadi yang si korban itu? Iya, jadi kayak kesirep, terkesima mungkin ya. Wah, entah mungkin karena sesuatu. Soalnya pada saat ini beroperasi jadi pabrik teh atau penggilingan teh pun itu udah banyak gangguan sih dari yang aku lihat ini. Dan berarti di sini banyak korban juga waktu masih aktif ya? Ada. Tapi lebih banyak korban pas ini lagi masih rumah sakit sih. Banyak berarti yang meninggal dulunya di sini. Gitu ya? Dulunya rumah sakit darurat. Tuh. Oke, jadi di sini Sobat Ruhara ada beberapa bangunan mungkin yang yang pertama kita nggak bisa masuk karena emang dikunci, masih ada alat-alat mesin-mesin pabrik di situ. Mungkin yang kedua ini agak roboh nih. Dan ini yang dulunya tadinya rumah sakit itu ini sebelum jadi penggilingan teh. Kepalaku agak pusing. Di sini ya? Coba nerawang yang gedung yang ini. Gedung yang tengah ini ya? Ini energinya lumayan gede nih daripada yang itu, daripada gedung yang ini. Dan saya juga yang tidak bisa apa-apa juga rasanya tuh kayak yang anjir, ngeri sih ini. Mungkin Immanuel akan nyoba meditasi lagi. Ada apa aja sih, sosok apa aja gitu yang di dalam itu. Dan di sini aksesnya juga mungkin kayaknya habis hujan juga kayaknya nih. Mungkin untuk kameramen sama lighting agak hati-hati ya. Banyak teriakan-teriakan aku lihat. Aku dengar banyak teriakan di dalam kuping aku, iya. Kayak apa ya? Tadi ada cahaya hijau di situ tuh. Kayak kunang-kunang. Tapi sekelebat.
Ini kalau nggak di ini emang rimbunnya banget di sini jalannya. Aku lihat banyak sosok yang aneh sih Di sini ya, iya, rupanya jadi, itu. bentuknya kayak manusia, cuman ya itu tadi, ada yang kepalanya nggak ada, terus ada yang tangannya nggak ada, terus ada yang kakinya nggak ada, banyak apa ya, ada yang sampai tadi yang pernah karyawan ke Giling, Iya, ke Giling aku itu sempat Blower lihat Besar. memorinya gitu. Jadi tangannya tuh masuk gitu kan, terus keputer gitu, jadi gimana ya? Jadi kayak ke bawah ketarik gitu, jadi kayak ini tangan kan Jadi dia mesinnya ikut muter, muter gitu kan, muter. Jadi dia tuh ikut muter sebadan-badannya gitu. Risih. Jadi kegiling, gimana ya? Jadi kayak tulang-tulangnya tuh langsung kayak remuk ya, benar. Wah, ngeri sih. Nggak sempet teriak sih, soalnya secepat itu. Karena emang dia langsung kesedot ke dalam itu. Langsung kesedot. Jadi begitu dia mungkin lagi ngelamun atau gimana ya. Bisa jadi mungkin dia ngelamun atau entah gimana. Nggak sempet teriak. Bahkan kayaknya nggak sempat ngerasain rasa sakit gitu. Jadi karena sepersekian detik langsung muter. Langsung masuk ke situ gitu kan. Langsung masuk. Jadi langsung udah hilang. Langsung jadi jiwa. Oke. Ini untuk Sobat Ruhara, nanti si blower kipasnya tuh ada di dalam. Nanti mungkin kita coba ke dalam. Ada ini emang posisi apa penggilingan tehnya ini tuh emang di pinggir jalan, makanya agak banyak suara-suara ini. Mungkin kita langsung ke dalam aja ya. Dan aku lihat sih di sini kayak banyak jiwa-jiwa yang terperangkap kali ya. Soalnya aku lihat kayak kepompong bentuknya. Berarti masih pada ngegantung gitu, belum pada sempurna, kalau kata sempurna bilang gitu. Kayaknya sih gitu. Soalnya aku lihat mata merah di situ. Persis di situ. Bukan lampu yang merah itu ya. Di sela-sela daun-daun itu. Nah, ini yang kotak ini. Iya. Di situ. Oke. Soalnya kalau udah mata merah muncul, itu aduh anjir gila merindingnya. Tapi di sini emang mayoritas banyaknya jin sih. Di sini. Jadi penghuni-penghuni yang di sini itu yang tadi aku lihat kepompong itu kayak bentukan kayak jiwa-jiwa gitu. Yang masih terperangkap di sini. Kalau jinnya itu justru yang berseliweran gitu di luar-luar sini. Jadi tapi kalau yang di dalam itu yang kayak bentuknya kayak jiwa-jiwa gitu sih, aku lihat kayak kepompong pada ngegantung gitu. Oke. Terus kebayang sih. Anjir gila. Dan banyak itu ya? Banyak. Sih. Mungkin kita coba masuk ke dalam gitu ya. Mungkin yang di belakang agak hati-hati ya. Karena emang jalurnya ini agak ekstrim. Hawanya langsung beda. Anjir basah banget. Sip. Tadi itu siapa yang suara gitu? Hah? Tadi itu siapa? Ada suara. Mungkin. Enggak di sini. Oh ya? Tuh. Dengar nggak? Dari dalam suaranya. Ada suara orang ketawa di dalam. Kita diketawain guys. Nah di sini nih udah mulai kelihatan nih. Oke. Dan si beda ya hawanya. Iya. Tadi ketika kita di luar. Hawa juga langsung beda. Sama pas kita masuk ke dalam. Ini udah mulai. Ada bekas apa ini? Mobil ya. Udah mulai beda hawanya gitu karena energinya di sini lumayan gede sih. Kalau yang aku rasain ya. Kok ke sini kok, bukan ke situ. Salah jalan ya. Anjing iya. Hati-hati ya. Banyak ini. Oke, kita udah di dalam nih Sobat Ruhara. Dan di sini emang banyak tumbuhan apa di sini? Ini ada bak mobil di sini. Bak truk. Ini kalau secara bangunan sih beton-betonnya masih bagus sih, meskipun ini bangunan udah lama banget. Makanya karena emang nggak udah lama nggak di sama manusia mungkin. Di situ ada sosok gede tuh. Mana? Sebelah sana. Pojok itu ya? Iya, kayaknya genderuwo deh. Anjir. Nah ini nih,
Tadi kan mau lihat mesin blower nih. Sebelah sini nih mesinnya tuh. Bekas mesin blower. Anjing, kaget gue kira kepala nih. Bekas mesin blower itu di sini. Wis. Ada apa? Hah? Oh, ngekan naon? Halo. Kita mau ke bekas mesin blower ya. Oke. Nah, ini kali ya? Nah, ini yang bulat ini. Ini dulunya di sini ada kayak mesin penggilingan ya. Kayak mesin penggilingan. Di sini pernah ada yang kegiling. Gitu. Jadi tangannya itu pertama masuk jadi kesedot. Iya sih ini. Sampai ke badan-badannya. Ini gede banget satu soalnya. Orang aja masuk ini. 3 orang pun 3 masuk. 3 orang masuk. Gitu. Cuman dia waktu itu ya kayak gitu. Kalau di memori aku kayak ngelamun mungkin ya. Mungkin kayaknya. Kayak nggak tahu capek atau ngelamun gitu. Jadi kayak diem dan sepersekian detik sepersekian detik dia kayak langsung hilang aja masuk gitu. Wis. Center siapa tuh? Om Budi. Jadi sepersekian detik ya udah langsung masuk, udah langsung innalillahi gitu. Jadi memang gede masih banget ada sih. dia di sini nih. Oke. Masih ada. Aku lihat energinya ada 1. Masih ada tuh. Ih, banyak banget di sini. Merinding. Ini energinya gede banget ini di sini. Ada 1, 2, 3. Ada 2. 1, 2, 3. Energinya gede sih di sini. Soalnya tadi pas aku pertama masuk ke sini kan kita survei itu tertarik banget sama Kesini. bulat yang ini, yang bulat ini, kan? ini. Di sini energinya gede banget, coy. Ngeri sih ini. Ini 3 orang aja masuk sahabat Ulhara ke sini. Nah, ini nih di sekitar sini, di dalam-dalam sini nih. Halo. Ini banyak banget energi yang apa sih? Bentuknya itu kayak kepompong gitu loh. Mungkin di sini ya pada ngegantung. Kayak nggak tahu jiwa atau apa ya. Aku lihat sih energinya kayak jiwa gitu. Tapi kayak ngegantung-gantung gitu loh di sini tuh. Ini di atas ini. Di sini ya? Ngegantung nih. Cuman sayang ya kita nggak bisa ke sebelah sana. Iya, karena emang rimbun banget. Kita nggak mungkin juga masuk. Karena kita nggak ada persiapan untuk safety untuk ke sana. Nah, ini zaman dulu nih. Ini zaman dulu di sini nih ini. Kasur-kasur bed-bed gitu. Sebelum jadi pabrik teh ya, pas lagi zaman Belanda. Jadi aku lihat tuh di sini tuh bed-bed gitu loh. Ngejajar gitu ya. Kayak kasur-kasur. Jadi yang cedera-cedera tuh pada di sini. Kayaknya zaman Belanda sih. Zaman Belanda Jepang masuk. Oke, zaman gitu. Masih zaman penjajahan itu kayaknya. Pas lagi Jepang masuk. Bukan pas zaman Belandanya. Oh, Jepang ya? Pas Jepang masuk. Oke. Gitu. Halo. Ada yang ketawa tadi di situ? Ya. Oke. Dengar. Mungkin bisa ditunjukkan lagi kalau kalian ada. Halo. 2 atau 3 eksistensi aja. Om Bud, sebelah mana Om? Yang Om Bud lihat coba Om. Bangunan itu ya Om ya? Ada apa di situ Om? Genderuwo bukan? Oh, berarti yang matanya merah ini tadi di sini ya itunya. Tadi sih pas kita masih di luar masih di situ kan ya? Kamera coba ke belakangin dulu deh sama cahaya. Jadi posisi gelap dulu. Gelap dulu. Mungkin Om Bud ke atasin. Nah gitu. Manuel akan nyoba untuk meditasi lagi guys. Biar lebih tajam jadi nggak usah pakai cahaya. Ada suara yang jalan di situ. Ada jalan. Halo.
Aku lihatnya genderuwo sih. Wis. Tunjukkan kalau yang kalian ada, ayo. Kuntilanak yang di luar masuk tuh. Udah mulai nimbrung berarti ya. Udah mulai nimbrung. Wis. Tadi kuntilanak yang di luar dia udah mulai masuk ke dalam. Cuman aneh ya bentuk kuntilanaknya. Kayak nenek-nenek gitu. Oh yang tadi di sana mungkin ya? Di bangunan itu kuntilanak itu. atau apa gitu. Bentukannya sih kayak kuntilanak, cuman mukanya kayak Keriput. nenek-nenek banget, kayak keriput. Jelek banget. Wis. Di situ lu jalan-jalan. Iya. Emang sebelah situ rame, cuman sayangnya kita nggak bisa ke situ. Iya, makanya. Jadi mereka pun pinter gitu. Jadi dia nunjukin eksistensinya tuh biar kita tuh yang nggak bisa ke sana. Iya, biasa lah main kucing-kucingan. Ayo. Ada suara ketawa kan? Ya kan? Iya. Bener kan? Halo. Itu yang tadi, ibu-ibu yang tadi itu. Kayak nenek-nenek. Suara nenek ya, akhir ya? Iya, emang kayak nenek-nenek kok bentuknya. Kira-kira dapat nggak nih ya suaranya nih? Nanti kita lihat aja. Halo. Masuk apa enggak audionya. Itu tuh, di situ tuh. Tuh. Oh masih di situ ya? Nek. Jangan disenterin. Nenek. Nenek. Jalan kok ke sini. Ke sini ya? Bener. Iya. Tadi bus gitu kan? Melayang kan? Jalan dia. Melayang. Nek, tunjukin lagi, Nek. Pindah dia. Ini kok merinding berat banget anjir. Kayaknya udah cukup mungkin ya di dalam. Oh iya ya. Oh, soalnya emang, ini memang bangunannya ya memang seperti ini gitu. Kondisinya. Aku cuma bisa lihat memori zaman dulunya, ini rumah sakit zaman Belanda didatengin sama Jepang aja intinya. Gitu, dan banyak yang pernah meninggal di sini. Ketika jadi pabrik teh juga ada banyak korban di sini, ada lagi di situ tuh. Iya itu. Yuk. Ya. Masih ada di situ tadi. Yuk, makasih. Jadi sempat apa? Jadi emang cepat banget gitu ya, sekilas pindah iya. gitu. Emang kayak gitu kok gerakannya. Iya, tapi ketawa ya tadi ya. Gila sih itu, jelas banget. Dan bukan Immanuel aja yang denger gitu, kita semua juga denger. Tapi ini juga masih ada bangunan, cuman entah bekas apa ini. Tadi kan kita masuk lewat sini ya. Iya, tadi survei kita cuman masuk lewat kita sini. Keluar. Jadi sekarang pulang ya kita lewat sini dan ketemu lagi jalan. Kita nggak bisa ke sini ya, ke belakang sini gitu sebentar aja. Bisa mungkin. Kayak penasaran kita gitu. Kita coba aja di sini tuh bekas apa sih ini? Ini energinya lumayan kuat sih. Di sini ya. Nah ini nih tempat mereka di sini. Kalau kita bisa nembus ke dalam. Iya ya. Dan ini tadi mungkin titik yang Om Wowo itu. Iya, tadi Om Wowo ada di sini. Tadi di sini sahabat Ulara nih. Apa Om? Ada yang lempar ya? Lempar batu ya? Ayo dong, masa eksistensinya lempar batu? Janganlah. Nanti kalau kita punduk Om akhiri. Punduk kameramen agak berat. Masih bisa ditahan? Mungkin nanti ada Om Bodi Om, tolong di. Nanti aja pas take-nya mungkin ya. Ya, jadi tadi itu kan kita nggak bisa ke sini kan? Karena emang akses terbatas. Karena kan ini rimbun banget. Mereka ngumpulnya di sini. Titik kumpulnya tuh ya. Titik kumpulnya mereka nggak berani ngedeket. Karena kan emang hantu kan kayak gitu kan. Iya. Setan tuh kayak gitu. Jadi nggak berani masuk ke area yang bersih. Jadi pengennya yang kayak gini aja. Pengennya ada cahaya tuh tadi.
Nek, masih Titik kumpulnya di sini. masih nenek yang tadi apa ya? Apa dia nggak berani ke sini? Kalau yang di dalam itu tadi kita cuman dapat energi-energi zaman dulu, masa lalu kayak gitu. Jadi, ya. Hawanya masih hawa hawanya dulu. Masih hawa rumah sakit gitulah ya. Aku ngerasanya kayak masuk ke rumah sakit sih. Oh tadi itu. Cuman yang nggak enaknya adalah ngelihat memori zaman dulu tuh kayak orang sakit sama orang yang udah meninggal tuh kayak nyatu gitu loh dalam satu ruangan. Gitu. Jadi Sahabat Ruhara mungkin agak berisik ya karena emang kita ini pinggir jalan. Tapi ini emang oke sih ini. Om udah. Bowo di sini nih. Di sini kan ya? Iya, tempatnya. Dan ternyata ini juga bangunan lah ya. Bangunan. Itu tadi sini. Ini nih. Itu putih apa itu? Ini. Tah. Ini. Center hilang. Wow. Giliran di center hilang. Kayak pocong. Oh berarti bukan sosok nenek. Bukan. Langsung stay camp aja lah. Udah berapa menit itu? Udah berapa menit? 3. Cukup lah. Cukup ya. Mungkin kita langsung stay camp aja kali ya Manuel. Okay. Di dalam aja ya. Mungkin kita langsung stay camp aja.
Oke, sahabat Ulara, itulah penelusuran kami tadi di bekas pabrik teh yang terbengkalai di Kabupaten Subang. Dan mungkin tadi kita sempat ada eksistensi apa saja manual di dalam tuh. Tadi pas kita pertama masuk itu kan tadi lewat depan ya, bukan lewat depan, lewat samping yang ada pohon ya? 5 itu. Di situ kita ngelihat setiap pohon ada sosok-sosok penunggunya. Cuman memang sosoknya itu agak kurang jelas gitu dan sering berubah-ubah. Terus kemudian tadi kita masuk ke bangunan yang kecil itu bekas kantor ya, kantor. Di situ ada sosok awalnya aku lihat ada sosok perempuan gitu. Terus ada pocong juga. Terus kemudian kita datang ke gedung bagian belakang. Gedung bagian belakang itu banyak sosok perempuan. Di gedung yang kita nggak bisa masuk. Yang terkunci itu ya? Yang terkunci, yang di situ banyak mesin-mesin itu. Di dalam itu aku banyak ngerasain energi feminim gitu. Jadi perempuan. Terus kemudian kita masuk ke gedung yang di depan, yang tempat dulunya itu pabrik teh. Cuma di situ banyak memori bahwa sebelum difungsikan sebagai pabrik teh itu dulunya bangunan rumah sakit darurat gitu. Jadi aku lebih banyak ngelihat memori-memori orang-orang zaman dulu yang pernah meregang nyawa di situ. Dan pada saat dioperasikan sebagai pabrik teh itu pernah ada korban. Itu korbannya laki-laki. Gitu. Jadi dia kesedot di mesin penggilingan. Oh, yang blower itu tadi yang besar itu ya? Jin korinnya mungkin masih ada di situ sampai sekarang. Jadi masih di bagian yang bulat tadi. Gitu. Terus kemudian tadi kita sempat di dalam juga ada sosok kuntilanak ya. Tapi kuntilanak yang dari luar yang tadi, pertama itu mungkin dia tadi masuk. Terus kemudian tadi pas kita mau stay camp itu sempat ada kuntilanak merah juga. Cuman telat gitu dia datangnya pas kita mau stay camp mau keluar dia baru datang. Dan itu energinya lumayan sih kalau yang kuntilanak merah itu dibanding yang lain gitu. Jadi itu lebih dominan sama seperti yang sosok nenek-nenek kayak kuntilanak tapi mukanya kayak nenek-nenek itu energinya kuat banget gitu dibandingkan sosok yang lain. Dan di dalam ruangan itu kayak banyak jiwa-jiwa ya yang terperangkap gitu, kayak yang masih tertahan di situ, kayak kepompong gitu, jadi kayak kecil-kecil menggantung gitu. Itu energinya gede banget sampai tadi sempat kameramen sempat ke distract juga ya, sempat kena juga karena memang dan mungkin mudah sekali nempel sampai gitu. Sekarang juga masih kerasa mungkin enggak? Masih berat. Dan lebih ke sejarah sih gitu. Jadi karena ini bangunan sejarah ya, jadi memorinya tuh banyak banget gitu di dalam gitu. Jadi dari perkejadian dari tahun ke tahun itu ada banyak kilasan-kilasan memori yang aku lihat gitu. Dari mulai tadi aku di dalam lihat bed gitu, lihat kayak ada kasur-kasur gitu zaman dulunya. Banyak yang cedera di situ mungkin ya. Cedera, terus banyak sosok-sosok yang mungkin menyerupai orang-orang zaman dulu ya, cuman itu penampilannya ada yang nggak ada kepalanya, terus ada yang nggak ada tangannya. Keren sih. Jadi beraneka ragam di situ ada semua sih. Banyak semua. Mungkin itu sosok yang menyerupai gitu. Jadi energi-energi masa lalunya masih ada di situ, kemudian diserupakan oleh mungkin jin-jin. Terus kemudian ada sosok jin-jin juga, cuman kalau untuk jin itu dia berseliweran ya. Gitu. Jadi di luar gitu. Jadi kayak seolah-olah mereka mungkin menjaga kali ya, menjaga tempat itu gitu. Paling kayak gitu aja sih. Dan paling tadi mungkin agak ada kejadian itu mungkin yang sosok Kunti yang nenek-nenek itu mungkin sempat ngetawain kita juga pada saat tadi sempat keluar suara ya. Ya mudah-mudahan nanti tertangkap suaranya gitu kan, bisa kita dengar sama-sama gitu. Oke sahabat Ulara, itulah penelusuran kami dan eksplor kami di bekas pabrik teh yang ada di Kabupaten Subang. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa nih tinggalkan jejaknya dengan klik like, subscribe, dan kalau misalkan ada yang suka ya tulis aja di kolom komentar. Mungkin penelusuran kami hari ini cukup mungkin ya Immanuel ya. Oke, terakhir saya Fandi Christian pamit dan Immanuel juga pamit. Bye.